Saudara, ada sebuah quote yang berbunyi, orang kecil akan menyalahkan orang lain. Orang sombong akan membenarkan yang salah. Sedangkan orang yang bijak akan mengintrospeksi diri sendiri. Sekarang bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan saya? Saudara, seringkali kita justru menunjuk. Menunjuk itu berarti menyalahkan orang lain. Jadi orang lain salah, kita yang benar. Bahkan ketika kita menyenggol orang lain pun kita salahkan. Padahal kita yang mengganggu orang lain, kita juga menyalahkan orang lain. Itu bukan ciri khas orang percaya. Lalu bagaimana ciri khas orang percaya, saudara? Ciri khas orang percaya adalah kita harus mengatakan ya jika ya, tidak jika tidak. Jadi dengan kata lain, kejujuran itu penting. Dengan kata lain, keterbukaan itu penting. Maka ada satu quote yang berbunyi yang lain, dikatakan dalam hidup jangan pernah menyalahkan orang lain atas masalahmu. Karena sebenarnya kamulah yang menciptakan masalah tersebut. Saudara, konon ceritanya ada sepasang suami istri, mereka itu suka bertengkar. Kalau bertengkar, seringkali keluar kata-kata yang kasar. Mati engkau. Monyet kamu. Bodoh sekali kamu. Itu kata-kata yang keluar dari pasangan suami istri ini. Lalu rupanya di rumahnya itu mereka pelihara seekor burung beo. Celakanya saudara, burung beo itu ketika mendengar pertengkaran dari bapak dan ibu ini, burung beo itu suka meniru kata-kata daripada pasangan suami istri ini. Sehingga kalau ada tamu yang datang, burung beo itu suka sekali keluarkan kata-kata yang kotor. Matilah. Bodoh. Monyet. Kadang-kadang muncul binatang anjing dan sebagainya. Itu sebabnya maka sangat bergumul pasangan suami istri ini. Dia pikir gimana caranya ya supaya burung beonya ini berubah. Mau dijual sayang, kasihkan ke orang lain istrinya nggak boleh karena kesayangan daripada istrinya. Lalu buat mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka ingat satu ide yang baik. Suami istri berunding, bagaimana kalau kita titip kepada Bapak Ibu Pendeta di kantor pastori. Nanti pastilah burung beo itu akan belajar kata-kata yang baik dari Bapak dan Ibu Pendeta. Saudara, mereka titip burung beonya itu lebih kurang 1 bulan. Apa yang terjadi? Kemudian setelah 1 bulan, burung beo itu dibawa pulang. Dia gantung di depan rumahnya seperti biasanya. Dan dia merasa sangat bahagia. Burung beonya juga merasa tenang. Karena tidak mendengar pertengkaran dari suami istri ini. Hari pertama langgeng. Hari kedua aman. Hari ketiga santai-santai. Keempat sunyi senyap. Hari kelima mulai ada kasak kusuk di belakang. Mulai ada keributan sedikit-sedikit. Tapi mereka cepat-cepat sadar. Sehingga tidak kedengaran burung beo tersebut. Tetapi hari ke-6, hari ke-7, pertengkarannya dahsyat, saudara. Kali ini mereka bertengkar makin keras. Berdebat makin keras. Sampai-sampai si suami menyelutuk, monyet engkau. Si burung beo itu jawab di luar, puji Tuhan.
Istrinya membalas, "Matilah kamu." Monyetnya jawab, monyet pula. Burung beonya jawab, "Amin, amin." Nah saudara, ini hanya sekedar cerita ilustrasi. Gak tahu pernah kejadian beneran atau tidak. Tetapi poin saya adalah, kalau kita bersalah, jangan minta orang lain yang diperbaiki. Si suami istri ini bersalah, mereka sudah berkata-kata kotor, mereka sering bertengkar, mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan, kata-kata yang kotor, kata-kata yang maki-maki. Sementara burung beonya ikut-ikutan, dia hanya binatang, tidak tahu apa-apa, ikut-ikutan ngomong, ikut-ikutan berbicara, ikut-ikutan ngomel. Sedangkan yang mau diperbaiki justru burung beonya, bukan mereka sendiri. Mestinya mereka harus memperbaiki diri mereka sendiri. Coba kalau mereka perbaiki dengan kata-kata yang baik, burung beo itu mungkin akan mencontoh yang baik. Sekarang benar, mereka belajar yang baik dari Bapak Ibu Pendeta, tapi begitu mereka keluarkan, "Matilah engkau," dikatakan amin. Celaka bukan? Saudara, menyalahkan orang lain itu adalah keadaan hidup yang kurang dewasa, pertanda ketidakmampuan, pertanda tidak dapat berdaya, tidak berdaya. Tetapi kalau menyalahkan diri sendiri dalam keadaan memang kita salah, bila perlu minta maaf, bila perlu berubah, bila perlu menyatakan diri mau menjadi lebih baik, itu satu sikap yang dewasa. Satu sikap yang menunjukkan kedewasaan, perlu dipelajari oleh semua orang. Perlu dimiliki oleh setiap orang. Apalagi orang-orang yang mengaku diri sebagai orang percaya. Mengapa saudara? Karena kalau kita mengaku sebagai orang percaya, kita pasti mau memperbaiki diri kita, karena kita tahu orang percaya itu selalu dilihat orang. Orang percaya itu selalu diperhatikan orang lain. Orang percaya itu selalu diselidiki, dicek oleh orang lain, dinilai orang lain. Ada satu pelajaran yang bisa kita pelajari, dikatakan, "Kamu tidak pernah belajar apapun jikalau kamu hanya menyalahkan orang lain." Salahkan dirimu, belajar koreksi dirimu, dan kamu akan belajar menjadi hidup yang lebih baik dan lebih dewasa. Bahkan kita tidak perlu menyalahkan orang lain yang pernah menjahati kita. Mungkin ada maksud baik yang Tuhan canangkan dalam diri orang itu, sehingga orang itu berbuat jahat pada kita, sehingga kita berubah. Dengan kita berubah, kita mengetahui kesalahan kita, kita menjadi tidak lagi berbuat hal yang lalai. Kita tidak lagi berbuat hal yang tidak disenangi oleh orang lain. Jadi saudara, bahkan kesulitan, kejahatan yang dilakukan orang lain pun terhadap diri kita, itu ada makna positifnya. Itu ada nilai tambahnya. Kemungkinan kita sedang diasah. Kemungkinan kita sedang diperbaiki oleh Tuhan. Kemungkinan kita sedang diubah oleh Tuhan tanpa kita sadari. Jadi ada rasa sakit, ada rasa pedih, sehingga kita boleh berubah. Kita boleh menjadi yang lebih baik. Orang yang mulia hatinya, kalau dia bersalah, dia menyalahkan diri sendiri. Tetapi orang yang bodoh,
Kalau dia bersalah, orang lain yang disalahkan. Kita mau jadi orang yang bagaimana? Semua tergantung pada kita. Kita punya hak. Kita punya hak untuk memilih. Mau menjadi orang bodoh atau menjadi orang mulia. Terus terang, saya pilih mau jadi orang mulia. Bagaimana dengan Anda?